bisa diartikan sebagai racun ataupun molekul yang sangat kecil yang kalau nempel di organ, di sel, terutama di pembuluh darah kita, Cing, pembuluh darah kita menjadi tersumbat, menjadi rusak. Ya, itu akan kondisi ini akan dipicu di saat kita tidur larut malam. Artinya di saat orang yang tidur larut malam di atas jam 12, proses detoksifikasi, proses penetralisir racun dalam tubuh kita itu akan jadi bermasalah. Apa yang terjadi? Oksidasi naik 2-3 kali lipat. Oke. Tapi kembali lagi kita harus cari tahu lebih lanjut, stroke ini banyak penyebabnya. Penyebabnya ya. Banyak. Tapi yang pasti bukan begadang. Bukan karena begadang menjadi satu-satunya penyebab, tidak. Pasti ada faktor genetik, ada faktor makanan, dan lain-lain. Iya. Gitu, Cing. Nah kalau kita misalnya dia bilang begadang menjadi penyebab, padahal hanya pemicu. Padahal kan kita dianjurkan untuk bangun di sepertiga malam, itu gimana tuh? Betul, bahkan menjadi kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, mereka banyak bangun di waktu malam. Bahkan ada ayat surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila qalila illa qalila. Jadi justru disuruh bangun wahai yang berselimut. Nah, bukan untuk begadang tanpa manfaat, tapi justru dalam rangka menghadap Robnya. Orang punya masalah itu menurut saya bukan karena begadang seperti yang Dok Cai bilang, tapi kurang tidur. Kurang tidur. Sama begadang sama kurang tidur? Enggak, bisa jadi di waktu siang dia justru mencukupkan tidurnya. Makanya ada waktu tidur yang paling bagus itu adalah waktu di siang hari. Itu waktu qailula, walaupun sebentar tapi kalau berkualitas itu bisa membuat cerah. Setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Makanya biasa jam istirahat orang kantor itu kan di antara jam 12 sampai jam 1. Setelah dia sholat, mungkin dia sejenak tidur. Ya sekitar tidur 4-5 jam lah gitu. Kelamaan. Oh kelamaan. 4-5 menit juga kalau berkualitas mama. Nyos. Iya. Nah yang jadi masalah tadi kurang tidur. Bukan begadang tapi kurang tidur. Padahal memenuhi waktu tidur bisa saja di waktu siang hari atau setelah sholat duha. Nah yang kedua kurang makan tadi tuh sehingga menyebabkan mah. Iya malam-malam tuh saya suka mah. Iya mau makan mah. Iya. Nah itu akhirnya asam lambung. Iya kalau lambung kecil, lumbung gede. Nah kalau udah asamnya kebanyakan, lumbungnya pecah. Iya. Ya gitu aja ya, mumpung ada dokter biarin yang benerin. Iya. Jadi karena asam lambung tadi kan ya dok ya, pemicunya ya tadi lahirlah penyakit-penyakit yang lain. Jadi bukan karena begadangnya, malah ulama-ulama dulu banyak yang begadang tapi dalam rangka apa? Nulis kitab, bertafakur, tadi tahajud bangun di sepertiga malam. Tapi jangan lupa, jangan sampai kurang tidur. Kita bisa mencukupi tidur kita di waktu siang. Oke, kita harus jeda sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Tetap di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Dan kita lanjutkan tadi, Dok C ada yang mau ditambahin silakan. Jadi mungkin ada tambahan sedikit, ada waktu-waktu yang dilarang tidur secara medis. Mungkin nanti dari sisi agama kita Islam itu bagaimana nanti Pak Ustadz yang bisa jelasin. Tapi ada 3, Cing. Yang pertama, jangan tidur larut malam itu. Cukup 2 jam sebetulnya kita tidur. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Jadi nanti mau sholat tahajud, itu kan sepertiga malam, Cing. Gitu. Tadi ada Cing Abdul yang bertanya seperti itu, bagaimana kalau kita ibadah malam. Terus yang kedua, jangan tidur setelah sholat subuh, Cing. Dari sisi medis, tidur setelah sholat subuh itu dapat menurunkan pasokan darah ke otak. Gampang pikun. Gitu.